Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon support-nya. Selamat mendengarkan. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk mengendalikan tubuh jahat? Peri medis kecil itu bertanya dengan tidak percaya membaca banyak buku kuno dalam upaya menemukan cara untuk memecahkannya, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menemukan apapun. Seiring waktu, dia menerima takdirnya, tetapi sekarang, Xiaoyan memberitahunya bahwa dia punya cara untuk menyelesaikan masalahnya, yang tentu saja akan membuatnya sulit menerimanya untuk sementara waktu. Kapan aku berbohong padamu? Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan seberkas api biru melayang keluar. Tahukah kamu apa ini? Ini adalah api aneh yang diimpikan semua alkemis, betapa ajaibnya api aneh itu. Jika kamu mengandalkannya, kamu dapat mengendalikan tubuh beracunmu, sehingga kamu tidak akan pernah menderita serangan balik dari gas beracun itu. Dia tidak memberi tahu peri dokter kecil itu tentang bahan-bahan lain. Dua hal itu terlalu berharga. Jika dia benar-benar mengatakannya, akan butuh waktu lama baginya untuk menjelaskannya kepada peri medis kecil, jadi dia tidak memberi tahu peri medis kecil secara langsung. Dia tidak tahu tentang hal itu, kamu bisa membodohinya hanya dengan api aneh. Apakah ini api yang aneh? Melihat api aneh di telapak tangan Xiaoyan, peri medis kecil itu juga menggosok matanya untuk memastikan dia tidak silau. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia juga tahu betapa berharganya api aneh itu. Bagi dia yang menganggap sang alkemis sebagai dewa, dia secara alami menganggapnya sebagai keberadaan tertinggi itu maha kuasa. Jadi setelah keduanya digabungkan, peri medis kecil yakin bahwa dia bisa mengendalikan api aneh itu. Peri medis kecil itu menatap kosong ke arah api biru, kepalanya perlahan menunduk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah hening beberapa saat, suara rengekan keluar, dan akhirnya dia tidak tahan lagi dan melemparkan dirinya ke dalam rumah Xiaoyan, lengan dan menangis dengan keras. Xiaoyan tiba-tiba dipeluk oleh peri medis kecil itu, dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang sejenak, namun dia tidak mendorong peri medis kecil itu menjauh dengan air matanya. Xiaoyan, aku sangat takut. Peri medis kecil itu berbaring di pelukan Xiaoyan, terisak, dan berkata, aku sangat takut bahwa aku akan menjadi iblis wanita yang membunuh orang tanpa berkedip mata. Aku sangat takut. Aku akan menyakiti orang-orang di sekitarku, jadi aku takut aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sejak dia mengetahui tentang kengerian tubuh jahat, peri medis kecil itu telah dalam keadaan ketakutan, meskipun dia telah menahan diri. Dia ingin meminum racun, tetapi pada saat-saat terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil racun itu menjadi tipe iblis wanita yang membawa masalah ke dunia dalam catatan, jadi dia memilih untuk meninggalkan Xiaoyan. Namun kini, segala ketakutan dan ketakutannya telah lenyap. Saat ini, ia seperti gadis kecil yang dianiaya, melampiaskan rasa sakit dan kegelisahannya sepuasnya. Oke, jangan menangis, semuanya sudah berakhir, kata Xiaoyan sambil menyeka air matanya dengan lembut. Lihat dirimu, jika kamu menangis lagi, kamu benar-benar akan menjadi kucing kecil. Yan juga merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Jika itu dia di masa lalu, dia mungkin tidak akan muncul secepat ini. Dia akan membiarkan tubuh beracun peri medis kecil itu berkembang, dan dia bahkan mungkin selama periode ini, dia menambahkan bahan bakar ke dalamnya api sampai dia berada pada saat yang paling putus asa dan menyakitkan, dan kemudian muncul di hadapannya dalam bentuk penyelamat. Ini pasti akan menaklukkan hatinya sepenuhnya. Namun, mungkin karena mentalitasnya telah berubah sedikit banyak dalam kehidupan ini, atau mungkin karena dia dan gadis racun langit berada di perahu yang sama di kehidupan sebelumnya, Xiaoyan tidak melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan ide aslinya, dan membiarkan langit gadis racun dalam ingatannya hidup selamanya. Biarkan saja di masa lalu. Setidaknya untuk saat ini, dia lebih suka memiliki peri medis kecil yang baik hati dan lucu ini di sisinya. Dia memandang peri medis kecil yang berhenti menangis, tersenyum tipis, dan berkata, sekarang, bisakah kamu mengikutiku kembali ke kota hutan? Yang mengejutkan Xiaoyan, peri medis kecil itu benar-benar menggelengkan kepalanya, katanya dengan sedikit malu dia bangkit dari pelukan Xiaoyan dan berkata dengan genit, bisakah aku kembali lagi nanti? Aku ingin tinggal di sini sebentar. Oke, kalau begitu aku akan menemanimu, dan kemudian mengangguk sedikit. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, dia khawatir membiarkan peri medis kecil itu tinggal di sini sendirian lagi.
Terlebih lagi, dia telah mendapat pelajaran kali ini juga dia meninggalkan bekas jiwa di tubuhnya, dan tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri. Kebetulan dia bisa memanfaatkan periode waktu ini untuk menyelesaikan perlawanan api dingin roh tulang padanya, sehingga Fen Jue bisa memperbaikinya dengan lancar meskipun dia telah melakukan hal seperti itu selama periode ini, karena roh tulang Leng Huo adalah api aneh Yao Lao sebelumnya. Meskipun Yao Lao sekarang telah menghapus jejak jiwa, ia masih memiliki ketahanan yang besar terhadap jiwa lain, dan akan membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan perlawanan tersebut. Ngomong-ngomong, benda ini untukmu. Ini akan sangat membantumu. Xiao Yan dengan lembut menyentuh Naji dengan jarinya, dan segera, sebuah gulungan muncul di tangannya masa lalu. Xiao Yan telah mempelajari isi sutra racun 7 warna yang diperoleh di gua selama beberapa tahun terakhir, jadi tepat untuk memberikannya kepada peri medis kecil. Peri medis kecil itu mengambil gulungan itu, dan ada sedikit rasa manis di hatinya. Dia menatap mata Xiao Yan, dengan sedikit kelembutan di wajahnya, dan berkata, "Aku akan memasakkanmu sesuatu untuk dimakan. Kamu pasti jadilah lapar setelah datang jauh-jauh. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kamu pergi, aku telah mempelajari keterampilan memasakku, dan keterampilan memasakku telah meningkat pesat. Sepertinya aku telah diberkati selama ini." Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Faktanya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi makan makanan ini, dan tidak mungkin dia merasa lapar perih. Dia tahu betul bahwa peri medis kecil saat ini sangat sensitif dan rapuh di dalam. Kata-kata negatif apapun dapat menghilangkan kekuatan yang dia pura-pura sekarang dia dulu. Namun, yang tidak diketahui Xiao Yan adalah bahwa peri medis kecil itu sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak diketahui di dalam hatinya, dia hanya berpikir bahwa peri medis kecil itu sedikit bersalah sian pernah berkomunikasi dengan Suner. Meskipun hubungan kedua pihak baik, mereka berdua adalah orang yang sensitif. Oleh karena itu, peri medis kecil itu tahu betul bahwa Xiao Yan akan tetap sangat baik padanya jika dia kembali ke kota hutan, namun kebaikan ini harus dibagikan kepada banyak orang, namun di lembah kecil ini, Xiao Yan hanya milik dia. Sendirian, dia bisa memanfaatkan kebaikan Xiao Yan padanya. Meskipun ini mungkin sedikit egois, peri medis kecil sangat terikat pada perasaan yang dibawa oleh keegoisan ini. Di lembah kecil yang penuh energi ini, Xiao Yan dan peri medis kecil menghabiskan waktu tenang lagi. Meskipun mereka tinggal bersama di sini beberapa tahun yang lalu, hari ini berbeda dari masa lalu. Temperamen dua orang telah banyak berubah dari sebelumnya, sehingga cara bergaul mereka juga berbeda dari sebelumnya. Pada siang hari, Xiao Yan duduk di singgasana teratai hijau dan diam-diam berlatih pertarungan Qi, dan terus memupuk afinitas roh tulang Leng Huo dengannya, sementara peri medis kecil mempelajari gulungan sutra racun 7 warna, dan keduanya pihak berinteraksi satu sama lain. Mereka tidak mengganggu satu sama lain, dan pada malam hari, mereka akan duduk mengelilingi api unggun dan berbicara satu sama lain. Peri medis kecil itu masih seorang gadis muda. Usia ini merupakan usia ketika rasa ingin tahunya kuat dan dia sangat mendambakan segala macam hal di daratan. Kebetulan Xiao Yan bepergian sendirian di daratan selama ratusan bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya dan mengalami hal-hal besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia memilih beberapa bagian yang lebih menarik, memodifikasi beberapa konten dan menceritakannya kepada peri medis kecil sebagai sebuah cerita. Dalam proses bercerita, Xiao Yan secara alami menyebutkan masalah gadis racun langit. Ketika dia mendengar bahwa gadis racun langit ini juga merupakan pemegang tubuh racun Ernan, dokter peri kecil itu juga mendengarkan dengan sangat serius. Selesai, peri medis kecil menghela nafas dengan emosi, gadis racun langit ini, sungguh menyedihkan. Apakah menurutmu dia menyedihkan? Iya, dia tinggal sendirian sampai akhir, tanpa teman di sekitarnya. Raja murka iblis sepertinya memiliki perasaan padanya, tapi mereka adalah musuh. Peri medis kecil itu menghela nafas, sepertinya mengingat itu jika dia tidak melakukannya situasi Xiao Yan. Dia merasa sedikit emosional untuk beberapa saat, akhir cerita ini terlalu menyedihkan dan menyedihkan. Aku tidak merasa kasihan padanya. Xiao Yan menoleh dan melihat ke kejauhan arah Kekaisaran Izumo. Di kehidupan sebelumnya, di sanalah dia bertemu dengan gadis racun langit. Mungkin dia memang menyedihkan, tapi dia juga sangat terhormat. Terhormat, sesaat, ya, dia memang memiliki kehidupan yang menyedihkan, tapi sampai akhir, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia terus berjuang melawan takdir.
Meskipun pada akhirnya dia gagal, dia layak dihormati. Adapun kata menyedihkan, menurutku dia tidak ingin ada orang yang mengomentarinya seperti ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Xiao Yan, bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan jelas? Peri medis kecil itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan sedikit aneh, mendengarkan nada bicaramu, mengapa kamu merasa sangat akrab dengan gadis racun langit itu? Gadis racun langit dan Raja Murka Iblis. Bagaimana mungkin? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang padamu bahwa Raja Murka Iblis dan gadis racun langit sama-sama merupakan karakter dari masa lalu, bagaimana caranya bolehkah aku mengenal mereka? Jangan terlalu banyak berpikir. Peri medis kecil itu hanya bertanya dengan santai, tanpa berpikir panjang. Dia diam-diam menyandarkan kepalanya di bahu Xiao Yan dan bertanya, Xiao Yan, apakah gadis racun langit itu menyukai Lord Demon Urat? Aku tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia bukan gadis racun langit. Bagaimana dia bisa mengetahui perasaannya? Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Dalam perasaannya, kehidupan sebelumnya, dia dan Sky Poison Girl mungkin memang memiliki simpati satu sama lain. Tetapi jika mereka benar-benar bertengkar, mereka pasti ingin membunuh satu sama lain. Cinta antara seorang pria dan seorang wanita terlalu mewah bagi mereka. Bagaimana dengan Lord Demon Urat? Apakah dia menyukai gadis racun langit? Peri medis kecil itu terus bertanya. Bagaimana mungkin? Xiao Yan menjawab dengan santai, bagaimana jika mereka berdua benar-benar jatuh cinta? Mereka berdua sudah mati. Mungkinkah kamu masih ingin mengatur pernikahan hantu untuk mereka? Bukan tidak mungkin. Peri medis kecil itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan serius. Hah? Xiao Yan memandang peri medis kecil itu dengan heran. Apa yang tidak disangka Xiao Yan adalah peri medis kecil tidak hanya bercanda, dia benar-benar membangun makam untuk Lord Demon Urat dan gadis racun langit untuk menguburkan mereka bersama gadis racun mereka menggunakan pakaian peri medis kecil, sedangkan Lord Demon Urat menggunakan pakaian Xiao Yan. Setelah itu, mereka memasang kata bahagia di batu nisan mereka dan memasukkan 2 lilin merah. Xiao Yan melihat ke batu nisan dan merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya. Dia masih baik-baik saja, tetapi seseorang telah mendirikan batu nisan untuknya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Batu nisan menggunakan pakaian mereka sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa berkencan dengan pasangan orang lain itu cukup keterlaluan, tetapi dia tidak menyangka bahwa peri medis kecil itu juga akan membuat makam untuk dirinya sendiri. Sister Sky Poison, saya tahu bahwa Anda dan Yang Mulia Demon Urat sedang jatuh cinta, tetapi mereka tidak bisa bersama karena posisi kedua belah pihak. Peri medis kecil meletakkan beberapa batang dupa di depan batu nisan dan berkata dengan hormat, jadi hari ini aku akan mengatur pernikahan ini untukmu. Rohmu di surga harus melindungi kami. Apa? Xiao Yan terdiam. Kenapa dia tidak tahu? Jika ada roh lain di surga, maka mereka adalah kita, oke. Kemarilah cepat, kita akan beribadah. Peri medis kecil itu melambai ke arah Xiao Yan dan berkata, sekarang aku akan memainkan peran sebagai saudari perempuan racun langit, dan kamu akan memainkan peran sebagai Raja Murka Iblis, kita berdua akan datang ke gereja untuk menikah. Itu penting. Apakah mungkin bagi mereka untuk menikah? Tanda tanya. Apakah menurutmu ini urusan keluarga? Mulut Xiao Yan sedikit bergerak-gerak, dan apa maksudmu dengan menikah? Dia tidak memiliki keinginan seperti itu. Berhenti bicara omong kosong, cepatlah. Di bawah tarikan peri medis kecil, Xiao Yan dengan enggan berlutut bersamanya di depan batu nisan sangat terdiam. Di seluruh dunia, dia dan peri medis kecil mungkin satu-satunya yang membangun monumen untuk diri mereka sendiri, memuja diri mereka sendiri, dan menikah atas nama mereka. Sujud ke langit dan bumi. Xiao Yan diam-diam menoleh dan menatap peri medis kecil, yang berkata dengan sedikit ketidakpuasan, apa yang kamu lakukan? Pasti ada pembawa acara khusus ketika kamu menikah, kan? Oke, cepat dan beri penghormatan. Menjadi pembawa acara lagi, menjadi pengantin lagi, kamu benar-benar sibuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ibadah kedua, peri medis kecil itu melirik ke batu nisan dan berkata, orang tuaku sudah lama meninggal, dan ayahmu juga tidak ada di sini. Bagaimana kalau kita memuja mereka sebagai ayah dan ibu angkat kita? Ayo pergi. Itu hanya formalitas, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Xiao Yan segera menghentikannya, bercanda, cukup keterlaluan untuk memujanya.
Jika ini terus berlanjut, dia harus menyebut dirinya ayah. Itu benar, kalau begitu ayo kita lakukan. Mari kita saling memuja. Selama kalian bahagia. Setelah menyelesaikan langkah terakhir, Xiao Yan segera berdiri. Perasaan memuja dirinya sendiri ini sungguh aneh. Tepat ketika dia hendak pergi, peri medis kecil tapi dia menangkapnya dan berkata, "Tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang belum selesai." "Apa?" Xiao Yan tertegun sejenak, bukankah semua suami dan istri membungkus satu sama lain? Petik 2. Ya, tapi kami belum mengirimnya ke kamar pengantin. Dikirim ke kamar pengantin. Melihat tatapan penuh perhatian dari dokter peri kecil, mulut Xiao Yan sedikit bergerak. Tidak heran dia selalu merasa gadis ini menjadi seperti ini hari ini aneh. Itu ternyata idenya. Maksudmu, apakah kita harus tidur bersama daripada mereka? Peri medis kecil itu mengangguk malu-malu. Maaf, aku tidak punya waktu untuk memainkan permainan rumah seperti ini denganmu. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya. Dia benar-benar ingin bertanya apa yang ada di kepala gadis ini. Mungkinkah tubuh racun Ernan masih ada hidup? Apakah itu mempengaruhi otak Anda? Tepat ketika Xiao Yan hendak berbalik dan pergi, peri medis kecil itu tiba-tiba memeluknya dari belakang. Jangan pergi. Merasakan kehangatan datang dari belakang, Xiao Yan sedikit terkejut, dan dia berhenti perlahan dan menatap peri medis kecil yang tubuhnya mulai bergetar lagi. Dia dengan cepat menyentuh pergelangan tangannya dan mulai memindai tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Ada apa denganmu? Mungkinkah racun menyerang lagi? Peri medis kecil itu menggelengkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Yan dengan tatapan khawatir, dan berkata dengan lembut, "Jangan pergi, oke? Aku tidak akan pergi." "Ya." Xiao Yan menyentuh kepala peri medis kecil itu dan berkata, "Aku berkata, kita berteman. Tapi, aku tidak ingin kita hanya menjadi teman." Peri medis kecil itu berjinjit dan menciumnya, dengan lembut. Sentuhan indah di bibir Xiao Yan membuat Xiao Yan merasa sedikit linglung. Untuk sesaat, gadis di depannya sepertinya tumpang tindih dengan gadis racun langit yang dingin di kehidupan sebelumnya. Kemudian, dia mendengar peri medis kecil itu berkata telinganya di dekat telinganya dan mengucapkan kata demi kata, "Xiao Yan, aku menyukaimu." Jika sebelumnya, dengan karakter peri medis kecil, dia tidak akan pernah mengatakan perasaannya secara terus terang kepada Xiao Yan, dia akan mengubur perasaannya dalam-dalam di dalam hatinya. Namun, cerita tentang gadis racun langit yang diceritakan Xiao Yan sebelumnya adalah sebuah peringatan baginya. Entah kenapa, dia merasa bisa bersimpati dengan gadis racun langit yang memiliki fisik yang sama dengannya. Dia tidak ingin menjadi seperti gadis racun langit dalam cerita, yang tidak mengungkapkan cintanya sampai kematiannya, dan berakhir dengan perasaan yang tak ada habisnya. Menyesal dan mati sendirian. Dia tidak ingin mengalami perasaan itu, jadi kali ini, peri medis kecil itu mengumpulkan keberanian untuk mengaku pada Xiao Yan, hanya untuk membuat dirinya tidak lagi menyesal. Bahkan jika Xiao Yan pada akhirnya tidak menanggapi cintanya, setidaknya dia menyatakannya, setidaknya ada yang tahu tentang cintanya. Bahkan Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya seseorang mengungkapkan cintanya dengan begitu tulus. Jika dia masih memiliki karakter yang sama di kehidupan sebelumnya, dia pasti akan menolak peri medis kecil itu tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika dia melihat ekspresi di si kecil, mata peri medis dia menelan kembali kata-kata yang ingin dia tolak karena rasa malu yang tersembunyi jauh di dalam dirinya dan rasa takut ditolak. Dia memandang peri medis kecil itu dengan tenang, tidak menolak pengakuannya, tetapi juga tidak menanggapi. Faktanya, jika Anda mengamati dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa sepertinya ada sedikit perjuangan di matanya. Melihat Xiao Yan, di sana tidak sebagai tanggapan, hati peri medis kecil itu berangsur-angsur tenggelam, kepalanya perlahan-lahan menunduk, dan warna matanya perlahan meredup. "Aku tahu. Jika kita hanya berteman, aku juga bisa melakukannya, terima saja." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Pada saat ini, Xiao Yan dengan lembut mengetuk kepalanya dan berkata, "Kamu telah menipuku untuk menikah, dan kamu masih ingin gagal membayar hutangmu." Itu peri medis kecil dengan cepat mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat senyum lembut Xiao Yan, matanya berangsur-angsur memerah. Dia sekali lagi melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan dan memeluknya erat. Xiao Yan memandang gadis di pelukannya dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia jelas hanya ingin merekrut beberapa bawahan setia dengan potensi tak terbatas. Tapi seperti ini,
bisa dikatakan menyerah dalam arti lain. Jadi dalam arti tertentu, bisa dikatakan mencapai tujuan, tapi saya tidak tahu apakah ini jebakan kecantikan. Faktanya, jika dia diminta untuk menolak peri medis kecil, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika tidak ada yang lain, jika peri medis kecil terkena ini dan pergi tanpa pamit lagi, itu akan menjadi sedikit sulit untuk mendapatkannya kembali. Terlebih lagi, mentalitasnya telah berubah sampai batas tertentu sekarang, belum lagi persimpangan antara dia dan gadis Sky Poison. Justru karena inilah Xiao Yan tahu bahwa peri medis kecil akan lebih membantunya ketika dia menjadi gadis racun langit, tapi dia tidak melakukannya ingin melindunginya. Karena kebaikannya, dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak sejalan dengan gaya aktingnya. Setelah sekian lama, peri medis kecil itu keluar dari pelukan Xiao Yan dengan rasa malu. Penampilannya yang pemalu dan lembut membuat Xiao Yan tampak tersentuh jauh di dalam hatinya peri ke dalam pelukannya, mengangkatnya dengan lembut, dan berjalan perlahan menuju kabin. Peri medis kecil itu sepertinya tahu apa yang akan terjadi. Dia bersandar ke pelukan Xiao Yan dan bertanya dengan suara rendah, "Xiao Yan, kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Sudah menikah, jadi tentu saja langkah selanjutnya adalah saatnya memasuki kamar pengantin. Setelah Xiao Yan meletakkan peri medis kecil itu di tempat tidur, dia dengan lembut membuka ikatan pakaiannya dan berkata dengan lembut, "Meskipun pernikahannya agak sederhana, hari ini adalah malam bunga dan lilin di kamar pengantin kami, dan kami siap." Wajah cantik peri medis kecil itu sedikit memerah, dan dia mengangguk sedikit takut, tetapi juga sedikit berharap, "Saya siap. Ayolah." Ini berbeda dari pertama kali dengan Xian. Pengalaman itu adalah lelucon dari awal hingga akhir, tapi kali ini, Xiao Yan mengambil inisiatif sambil sadar, dan karena dia merawat peri medis kecil yang sangat lemah, Xiao Yan juga sangat berhati-hati. Kelembutan, tidak seperti cara dia mengajar Xian sebelumnya. Setelah mengalami rasa sakit awal, peri medis kecil itu juga melingkarkan lengannya di leher Xiao Yan dan membisikkan sesuatu di telinga Xiao Yan dengan lembut. Setelah satu malam, peri medis kecil itu bersandar dengan tenang di pelukan Xiao Yan. Meskipun gerakan Xiao Yan telah melambat, pengalaman malam ini masih membuatnya merasa sangat lelah. Jadi meskipun hari sudah pagi, tapi dia masih meringkuk di pelukan Xiao Yan, seperti domba jinak, mencari tempat di mana dia bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Yan memandangi gadis cantik di pelukannya, dengan lembut membelai rambutnya dengan telapak tangannya, dan mendesah pelan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menipu gadis kecil ini untuk pergi tidur, tapi sekali lagi, di masa lalunya hidup dan ini ketika pria itu bertarung sampai mati, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berbaring di ranjang yang sama dengannya. Yang bisa kukatakan hanyalah, segalanya benar-benar berubah-ubah. Kadang-kadang bahkan Xiao Yan sendiri bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki perasaan khusus terhadap gadis racun langit di kehidupan sebelumnya. Setelah banyak pertimbangan, dia bisa tidak menemukan jawaban. Untuk orang seperti dia, apakah ada yang namanya cinta di antara orang-orang seperti ini? Benar-benar konyol. Jangan khawatir. Xiao Yan dengan lembut mencium dahi peri medis kecil itu dan berkata dengan lembut, "Denganku di sini, aku tidak akan membuatmu menderita lagi." Peri dokter kecil bermimpi, mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpinya, dia mengalami kehidupan yang sama sekali berbeda. Pada awalnya, dia masih seorang dokter kecil, seperti di dunia nyata. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam mimpinya, dia tidak bertemu Xiao Yan ketika dia masih kecil. Tentu saja, dia tidak pernah pergi ke kota Wutan, tetapi tinggal di dekat kota Wutan pegunungan Warcraft. Di sebuah kota kecil, dia bekerja sebagai dokter yang menyelamatkan orang. Hingga saat bertualang, ia secara tidak sengaja menemukan harta karun yang berujung pada kematiannya. Terlebih lagi, tentara bayaran yang mengejarnya adalah tentara bayaran yang sama yang ia selamatkan. Selain patah hati, untuk melindungi dirinya sendiri, ia hanya bisa mengaktifkannya fisik khusus yang disebut tubuh racun kemalangan menurut metode yang dicatat pada gulungan harta karun. Dia awalnya hanya ingin melindungi dirinya sendiri, tetapi tingkat mengerikan dari fisiknya jauh melebihi ekspektasinya. Pecahnya racun bencana secara langsung menghancurkan kehidupan semua orang di kota itu. Kepanikan tiba-tiba memenuhi hatinya, menyebabkan dia lari dari sana tanpa menoleh ke belakang. Yang lebih menakutkannya adalah setelah membangunkan fisik ini, dia secara tidak sadar ingin mencari racun untuk dimakan. Tidak peduli seberapa keras dia menahan diri,
Pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum racun, dan alasannya juga akan terkikis oleh ini, racun. Selanjutnya, dia menjadi semakin murung, dan semakin banyak orang yang mati di tangannya. Nama-lamanya perlahan-lahan dilupakan, dan semakin banyak orang memanggilnya dengan nama gadis racun langit. Akhirnya, dia mengerti bahwa dia dilahirkan dalam kesulitan dan harus membawa kesulitan ini ke dunia. Sejak saat itu, dia mengubur semua kebaikan masa lalunya dan menjadi gadis racun langit yang membuat semua orang takut. Dia datang ke Kekaisaran Izumo sendirian, di mana terdapat ahli racun paling banyak di benua Doki, dan itu juga merupakan surganya. Dia mendirikan kekuatan yang disebut Sekte Racun dengan taktik berdarah dan mendominasi kerajaan besar. Hingga suatu saat, seorang pemuda berambut hitam masuk ke kerajaannya. Orang itu terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan yang asli, namun penampilannya lebih dewasa dengan keheningan yang mematikan. Dia memastikan bahwa orang ini adalah jenis yang sama dengannya. Kemudian orang yang dia pikir adalah jenis yang sama menyerang beberapa kekuatan di bawah kendalinya dan merampok banyak barang. Ketika dia mengetahui hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah dan lucu yang berani menantang otoritasnya, jadi dia memutuskan untuk bertemu langsung dengan pemuda aneh ini. Keduanya bertarung sebentar. Meski tidak ada pemenang, dia tetap ingat pemuda berbaju hitam itu. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa lepas dari tangannya. Dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejaknya, seolah-olah dia tidak pernah muncul sejak awal. Kemudian, sebuah kekuatan bernama Istana Jiwa menemukannya dan memberitahunya bahwa mereka memiliki cara untuk mengendalikan tubuh racun bencana miliknya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia diundang untuk bergabung dengan kekuatan itu, datang ke Zhongzhou, dan menjadi anggota Istana Jiwa Tianzun, dan di sana, dia menerima misi untuk memburu Raja Murka Iblis yang terkenal di Zhongzhou pada saat itu, dan orang itu adalah pemuda berambut hitam saat itu. Dan di jaringan intelijen Istana Jiwa, dia dengan mudah memperoleh semua informasi tentang Raja Murka Iblis. Dia membunuh ayah dan saudara laki-lakinya, menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Dia telah menumpahkan darah di banyak kota dan hampir memusnahkan seluruh Zhongzhou. Semua kekuatan telah tersinggung. Reputasinya cukup membuat seorang anak berhenti menangis. Musuh yang dia hadapi ribuan kali lebih kuat darinya, tetapi dalam pengepungan dan jebakan yang tak terhitung jumlahnya yang semua orang anggap sebagai situasi fatal, dia mampu menemukan jalan keluar dan keluar dari pengepungan tersebut. Meskipun mereka adalah musuh, dia juga mengagumi pria ini karena dia tahu bahwa sangat mustahil baginya untuk melakukan ini. Namun, kekaguman adalah kekaguman, jadi karena masalah posisinya masing-masing, dia masih membunuh Demon Urat Lord ketika dia bertemu dengannya, dan Demon Urat Lord juga tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Mereka bertarung satu sama lain beberapa kali, masing-masing menang atau kalah, tapi terakhir kali, dia menang, karena pada saat itu, Lord Demon Urat telah mengalami pengepungan sebelum bertemu dengannya, dan sudah terluka parah dikalahkan oleh tangannya hampir tanpa ketegangan. Pada saat itu, selama dia menamparnya dengan santai, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, ketika dia melihat pemuda berambut hitam yang bersandar di pohon besar, dan pada wajah yang berlumuran darah namun masih tetap tenang, semangat juangnya menghilang. "Kamu tidak akan membunuhku." Pemuda berambut hitam itu mengangkat kepalanya dan meliriknya, dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya yang berlumuran darah. "Kamu terluka sebelum melawanku. Jika kamu seperti ini, kamu tidak akan memiliki rasa pencapaian bahkan jika kamu membunuhku. Mari kita tunggu sampai kamu pulih dari lukamu dan kemudian kita dapat memutuskan hasilnya. Jika aku membunuhmu maka, kamu akan dianggap milikku." Keterampilan Tian Dunu, yang selalu kejam dan tidak bermoral, tidak membunuh siapapun untuk pertama kalinya. "Ini menarik. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami momen seperti itu. Namun, jika kamu berpikir bahwa jika kamu melepaskanku sekali, aku akan mengingat bantuan ini, maka kamu salah besar." Pemuda berambut hitam itu memandang dia pergi kembali, tersenyum dan berkata, "Gadis racun langit, jika suatu hari kamu jatuh ke tanganku, aku tidak akan pernah melepaskanmu." "Terserah kamu," pemuda berambut hitam dan melanjutkan, "karena kamu tidak memiliki kesempatan ini sama sekali." Dia tidak berbohong, karena dia merasa metode yang diberikan kepadanya oleh Istana Jiwa tidak dapat sepenuhnya menekan kekuatan tubuh beracun Ernan. Dalam jangka waktu yang lama, dia akan menderita segala jenis racun dan mati. Adapun mengapa dia tetap memegang tangannya,
dia hanya merasa sayang sekali jika orang seperti itu mati seperti ini. Oleh karena itu, dia kembali ke lembah kecil yang dia temukan di pegunungan Warcraft dan menjalani kehidupan terpencil. Di masa terakhir hidupnya, dia sepertinya telah kembali ke masa remajanya, menjalani kehidupan yang santai dan nyaman herbal di lembah untuk menyiapkan berbagai obat. Tapi hari itu segera tiba. Dia berbaring dengan tenang di peti mati yang telah disiapkan untuk dirinya sendiri, mengingat segala sesuatu di masa lalunya, dan membiarkan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum kesadarannya benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, dia baru melakukannya secara samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Ceritanya seharusnya berakhir di sini, tapi entah bagaimana, bahkan setelah kematiannya, dia sepertinya bisa mendeteksi perubahan di dunia luar. Setelah gas beracun meletus, kawasan dengan radius ribuan mil menjadi gurun pasir, dan lembah kecil aslinya menghilang, hanya menyisakan rawa beracun. Aku tidak tahu berapa lama, tapi pemuda berambut hitam itu muncul di sini lagi. Dia datang ke tempat dia duduk dan mati, dan berdiri diam untuk beberapa saat. Dia menghela nafas, awalnya ingin membalas dendam padamu. Aku tidak menyangka kamu bahkan tidak meninggalkan tubuhmu, sayang sekali. Mau tak mau dia sedikit terkejut, ternyata, masih adakah yang mau membalas dendam padamu, ingat dia. Sangat disayangkan wabah tubuh beracun Hernan dimulai dari dalam tubuh, sehingga tubuhnya sudah lama dicairkan oleh racun tersebut, tapi itu lumayan, setidaknya musuh lamanya tidak akan melihat sisi paling jeleknya. Dia tinggal di rawa beracun ini selama sehari, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi. Dia selalu merasa bahwa mata Raja Murka Iblis, yang selalu kejam dan bengis, tampak menjadi lebih gelap, dan setelahnya dia pergi, api merah muda itu menyebar dan membakar seluruh rawa beracun. Dan cerita terakhir ini adalah sesuatu yang belum pernah diceritakan Xiao Yan padanya. Mimpinya mulai terulang kembali. Dia masih seorang dokter kecil, tapi dia telah melupakan masa lalunya dan rasa sakitnya. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini, beberapa perubahan yang tampaknya tidak signifikan telah terjadi dalam hidupnya. Dia dikejar monster karena tanaman obat. Dalam kepanikan, dia melarikan diri ke lembah kecil. Di sana, seorang anak laki-laki berambut hitam sedang duduk di dekat api unggun, memandangi api dengan tenang, dan sepertinya mendengarnya pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat ke sini. Ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, untuk pertama kalinya, ada warna aneh di mata kunonya. Setelah hidup bersama dan menikah dengan peri medis kecil, hubungan antara Xiao Yan dan peri medis kecil menjadi lebih dekat. Tentu saja, keintiman seperti ini tidak mengacu pada gelar, tetapi perilaku. Keduanya pun mencoba memanggil satu sama lain sebagai suami istri, namun keduanya merasa gelar tersebut terlalu menjijikkan, sehingga mereka mengganti gelar tersebut kembali ke nama aslinya. Sebenarnya, dia awalnya ingin memeriksa sarang binatang besar yang disebutkan Ye Xiaolian sebelumnya, tapi dia tetap tinggal karena dia khawatir tentang peri medis kecil itu sedang terburu-buru saat ini, lagi pula, dia hampir melupakan hal ini sebelumnya. Xiao Yan masih seperti biasa, mencoba mencerna perlawanan dalam api dingin roh tulang sambil terus berlatih, dan peri medis kecil telah menjaga kesehariannya, dengan penampilan yang begitu lembut, seperti seorang istri kecil yang berbudi luhur, yang sedikit menyentuh hati Xiao Yan, yang telah menghabiskan hidup sebelumnya dengan berjuang dan melarikan diri. Perasaan seperti di rumah ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba dia merasa alangkah baiknya hidup seperti ini selamanya. Jadi dia menunda tanggal awal kembalinya ke kota Wutan untuk sementara. Cuma bercanda, dia telah berjuang sepanjang hidupnya, tidak bisakah dia menikmatinya? Setelah masa kerja keras ini, Bone Spirit Leng Huo menjadi lebih dekat dengan Xiao Yan. Meski masih banyak perlawanan, dia sudah bisa mengendalikannya dengan mudah. Api aneh ini telah mengikuti Yao Lao sejak lama, dan Yao Lao jauh lebih kuat dari dia sekarang, yang juga membuat Bone Spirit Leng Huo sangat tahan terhadapnya. Namun, seiring berjalannya waktu, perlawanan ini akan menjadi semakin lemah. Xiao Yan percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya menghapus perlawanan ini. Pada saat itu, dia dapat menggunakan pembakaran Jue untuk memurnikan roh tulang dengan api dingin. Meskipun energinya belum tentu memungkinkan Fen Jue untuk naik ke tingkat surgawi, seharusnya tidak ada masalah setidaknya mencapai tingkat kuasi surgawi. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah selama periode pelatihan ini, dia benar-benar meningkatkan kekuatannya.
Pada hari pelatihan tertentu, budidaya semangat juangnya menerobos ke ranah Douzun tidak memiliki momentum yang menakutkan, seperti halnya air minum, dan terobosan tersebut diselesaikan dengan sangat tenang. Kecepatan ini bahkan mengejutkan Xiao Yan. Lagi pula, dia terjebak selama hampir setahun ketika dia menerobos penghalang Dou Huang, apalagi Douzun, yang jauh lebih sulit daripada penghalang Kaisar Dou. Awalnya, dia sudah siap secara mental kali ini, dan bahkan berencana menggunakan kekuatan api dingin roh tulang untuk menerobos. Tanpa diduga, dia dipromosikan menjadi Douzun jauh lebih cepat daripada dia bisa menghapus perlawanan dari api dingin roh tulang. Meskipun dia telah menyempurnakan api hati jatuh, teknik pembakaran juga telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, dan kecepatan kultivasinya menjadi jauh lebih cepat, tetapi secara logika, dia seharusnya tidak dapat menembus Douzun begitu cepat. Apa yang Xiao Yan tidak ketahui adalah bahwa meskipun terobosannya bukan karena fungsi akselerasi dari api hati yang jatuh, itu terkait erat dengan api hati yang jatuh. Setelah dia menyempurnakan api hati yang jatuh, tubuhnya akan terus menghasilkan hati. Api batin semacam ini tidak hanya melemahkan semangat juang di dalam tubuh, membuatnya tetap dalam kondisi kultivasi sepanjang waktu, tetapi juga memaksa keluar energi yang terkumpul di dalam tubuhnya. Saat pertama kali berlatih Feng Jue, dia memurnikan api hitam di tubuhnya. Energi dalam nyala api pada saat itu memungkinkan dia untuk menembus beberapa level. Namun, energi tersebut tidak sepenuhnya diserap oleh Xiao Yan, dan itu adalah keheningan dalam dirinya tubuh. Kemudian, karena menyerap esensi dan darah elang awan ungu api hitam, ketika api hitam berevolusi menjadi api 9 neter yang sebenarnya, sebagian energi terakumulasi di tubuh Xiao Yan, ditambah beberapa ramuan dan bahan surgawi yang dimiliki Xiao Yan. Telah diambil beberapa waktu yang lalu. Ada sejumlah energi di dalam harta karun itu, menelan pil guntur dan manik-manik merah yang belum terserap seluruhnya, dan penempaan api jantung adalah meledakkan semua energi yang tersimpan di dalam tubuh. Energi inilah yang memungkinkan Xiao Yan menerobos penghalang Douzong dan mencapai ranah Douzong. Di saat yang sama, Nalan Yanran berlatih keras untuk menjadi petarung bintang 5. Setelah terobosan, Xiao Yan memperlambat kecepatan kultivasinya dan fokus pada api dingin roh tulang. Kadang-kadang, dia menghabiskan waktu luangnya dengan peri medis kecil. Peri medis kecil itu tidak terlalu memikirkan mimpi yang terlalu nyata itu. Menurutnya, hanya saja setelah mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Xiao Yan, dia memikirkannya hari demi hari dan memimpikannya malam. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, itu keterlaluan, dan dia hanya berpikir bahwa itu diberikan kepadanya dalam mimpi oleh saudara perempuannya, gadis racun langit, yang berada di dalam roh surga. Terlebih lagi, setelah bangun tidur, banyak isi mimpinya menjadi kabur, kecuali kejadian masa lalu dengan Lord Dimenurat, yang masih samar-samar dia ingat. Dia tidak memiliki kesan tentang hal lain. Faktanya, itu adalah dia, dan hal itu benar-benar terjadi. Xiao Yan tentu saja tidak tahu tentang mimpi yang dialami peri medis kecil itu. Dia hanya samar-samar merasa ada sesuatu yang terjadi padanya. Setelah kejadian itu, dia menjadi lebih melekat pada dirinya sendiri daripada sebelumnya, dan, samar-samar, dia juga dapat dirasakan bahwa beberapa kebiasaan hidupnya lebih mirip dengan kehidupan sebelumnya. Meskipun kepribadiannya tidak berubah, Xiao Yan mendeteksi sedikit aura dalam dirinya yang hanya dimiliki oleh gadis racun langit. Setelah Xiao Yan bertanya secara sengaja atau tidak, dokter peri kecil itu menceritakan mimpinya kepada Xiao Yan. Setelah mendengar cerita dalam mimpinya, Xiao Yan terdiam sejenak. Mimpi sama sekali, tapi pengalaman gadis racun langit di kehidupan sebelumnya, tapi tentu saja dia tidak akan menjelaskannya. Dia dengan lembut membelai rambut peri medis kecil itu dan berkata, itu hanya mimpi. Petik 2. Saya tahu itu adalah mimpi, tetapi saya selalu merasa bahwa mimpi itu sangat nyata. Apakah menurut Anda benar-benar Suster Tiandu yang memberikannya kepada saya dalam mimpi? Peri medis kecil itu meringkuk di pelukan Xiao Yan dan bertanya, tapi kenapa aku harus melakukannya? Apakah Lord Dimenurat terlihat seperti kamu di dalam mimpi? Apakah Lord Dimenurat juga mempercayakanku dengan mimpi? Petik 2. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, tapi dia tidak tahu bahwa dia masih punya mimpi, kemampuan untuk mempercayakan mimpi. Kita pasti sudah mengatur pernikahan untuk mereka, jadi mereka datang untuk membalas budiku dalam mimpi mereka. Xiao Yan, menurutmu apakah kita harus menggunakan nama mereka untuk memperingati anak-anak kita ketika kita menamai mereka di masa depan?
bertanya. Tidak perlu. Xiao Yan menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, dan bukankah menurutmu masih terlalu dini untuk memikirkan tentang anak itu sekarang? Ini disebut mempersiapkan hari hujan. Ayo pikirkan namanya sebelum kita bisa membuat rencana nanti. Ada berapa anak di sana? Peri medis kecil itu berkicau sambil memeluknya lebih erat. Xiao Yan, menurutmu apakah Lord Dimenurat menyukai gadis racun langit? Pertanyaan ini telah diajukan oleh peri medis kecil sebelumnya. Dia bertanya sekali, tapi kali ini, pertanyaan itu keluar dari mulut peri dokter kecil, tapi itu memberi Xiao Yan perasaan yang berbeda, seolah-olah gadis racun langit memintanya masuk orang, jadi dia tidak membodohinya seperti sebelumnya. Dia menghampiri dan mengangguk dengan lembut, berkata, seharusnya begitu. Aku tahu itu. Setelah mendengar jawaban Xiao Yan, wajah peri medis kecil itu juga dipenuhi senyum bahagia. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa jawaban Xiao Yan sangat penting baginya, dan Xiao Yan tidak mengecewakannya. Menghabiskan waktu yang menyenangkan dengan peri medis kecil di lembah, Xiao Yan melihat bahwa keadaan peri medis kecil itu menjadi jauh lebih tenang, dan kemudian dia melamar. Kali ini, si kecil peri medis tidak menolak untuk membawanya kembali ke kota hutan, dan dia bahkan menantikannya, karena di dalam hatinya dia sudah menjadi milik Xiao Yan, dan rumah Xiao Yan secara alami adalah miliknya. Aku akan membiarkan Xiao Lan membawa kita keluar. Xiao Lan yang disebutkan oleh peri medis kecil secara alami adalah elang biru yang dia adopsi saat itu di lembah ini justru karena bantuan elang biru. Peri medis kecil mengeluarkan seruling bambu pendek dari tangannya. Tepat ketika dia hendak memanggil elang biru yang dia adopsi, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menghentikannya dan berkata, tidak perlu, bisa melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sepasang sayap api biru tiba-tiba terbentang dari punggung Xiao Yan. Penampilan cantiknya membuat peri medis kecil itu tanpa sadar menutupi kepalanya. Mulut kecil dan wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan sangat berbakat dan kuat, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi Do Wang yang kuat di usia yang begitu muda. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, jika dia benar-benar ingin kembali ke kota hutan, sebenarnya ada cara yang lebih cepat. Selama dia menggunakan kekuatan ruang yang dimilikinya, dia mungkin bisa mencapai pintu rumah Xiao rumah di detik berikutnya. Tidak perlu sama sekali sayap api semacam ini, tapi Xiao Yan tahu betul bahwa ketika bergaul dengan keluarga seorang gadis, romansa harus selalu lebih tinggi daripada kepraktisan. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat pemandangan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia dengan lembut mengambil peri medis kecil itu seperti seorang putri, dan kemudian sayap api di belakangnya mengepak dan dengan cepat terbang ke dalam dan, meskipun peri medis kecil itu pernah menaiki Blue Eagle beberapa kali sebelumnya dan mengalami terbang di ketinggian, perasaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kali ini. Faktanya, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, hanya dibutuhkan waktu kurang dari beberapa napas untuk terbang dari pegunungan Warcraft ke kota hutan. Namun, untuk merawat peri medis kecil itu, dan membuatnya lebih nyaman, pengalaman. Jadi dia sengaja memperlambat kecepatannya berkali-kali, namun meski begitu, peri medis kecil itu masih merasakan apa artinya mengejar bintang dan bulan dalam pelukan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan yang lainnya melihat garis besar kota hutan. Mereka berdua menemukan tempat tinggal yang terpencil, lalu berjalan menuju keluarga Xiao. Meskipun Xiao Yan tidak ada di rumah selama waktu-waktu ini, dia mempercayakan King Lin untuk memindahkan personel keluarga Xiao sebelum berangkat. Di bawah operasi King Lin, beberapa orang sudah mulai bermigrasi ke wilayah sudut hitam dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Setelah menyadari bahwa meskipun tidak ada perubahan di permukaan keluarga Xiao, banyak suasana familiar yang hilang di dalam, Xiao Yan mau tidak mau diam-diam mengangguk pada kemampuan King Lin. Gadis ini benar-benar menjadi semakin dapat diandalkan. Tapi ketika dia baru saja memimpin peri medis kecil itu ke halaman belakang keluarga Xiao, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya. Saya melihat meja dupa dipasang di halaman belakang rumahnya. Di depan meja dupa, 3 gadis kecil, Suner, Ziyan, dan King Lin, memegang 3 batang dupa dengan ekspresi serius. Aku, Xiao Suner, Ziyan, dan King Lin, akan menjadi saudara perempuan dari lawan jenis mulai hari ini. Mulai sekarang, kita akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya.
Dia tidak terkejut bahwa Xian menjadi saudara angkat. Lagi pula, Qinglin sendiri mudah dibodohi. Dia telah dibodohi dengan mengira dia adalah seorang adik perempuan sebelumnya. Yang membuatnya sedikit bingung adalah bagaimana orang ini membuat Suner menjadi saudara perempuan angkatnya. Dengan IQ orang ini, masuk akal jika tidak mungkin menipu Suner. Tepat ketika mereka sudah setengah bersumpah, Xian dan yang lainnya juga memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya di samping mereka, dan segera melemparkan dupa di tangan mereka ke samping. Pergi dan berlari dengan sangat gembira, saudara Xiao Yan, kamu kembali. Mengapa kamu terus memanggilku saudara Xiao Yan? Xiao Yan mengusap kepala Ziyan dan berkata tanpa daya, dia tidak suka judul ini. Memang benar ada beberapa bayangan psikologis. Suner tidak peduli, Ziyan ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Hehe. Aku mendengar Suner berteriak seperti ini dan menurutku itu cukup menarik, jadi aku mengikutinya, tapi menurutku lebih baik berteriak Xiao Yan lebih baik, lagi pula, aku sudah dewasa sekarang. Ziyan mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Itu hanya tuanku, kenapa aku tidak tahu ada apa? Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik beberapa dupa yang baru saja dibuang Ziyan, dan dengan santai mengirimkan secercah semangat juang memadamkan perbedaannya. Menyalakan api kecil, gadis kecil ini sangat peduli dengan awal dan akhir segalanya. Jika dia tidak menjaganya, mungkin dia akan membakar rumahnya kapan saja. Apa kamu tidak tahu caranya? Aku tua. Ziyan mendekat. Dia menatap Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Ahem. Mendengar ini, Xiao Yan pun terbatuk beberapa kali karena malu. Memang hanya dia yang pernah melihat wujud dewasa Xian menyebutkan situasi ditembaki di tempat tidur oleh Xian, saya masih mengingatnya dengan jelas. Hah? Siapa dia? Pada saat ini, Xian tiba-tiba memperhatikan peri medis kecil di sebelah Xiao Yan dan bertanya dengan cepat. Oh, namanya adalah peri medis kecil, dan dia milikku. Sebelum Xiao Yan dapat menyelesaikan kata-katanya, Xian menarik peri medis kecil di sampingnya. Lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan, dan kebetulan kita berada di sini. Mari kita bersumpah sebagai teman bersama. Hah? Sebelum peri medis kecil itu mengetahui apa yang terjadi, Xian dengan paksa menariknya, memasukkan beberapa batang dupa ke tangannya, dan kemudian membuat sumpah dalam keadaan linglung. Sister Little Medical Fairy, kita benar-benar bersaudara sekarang. Setelah sumpah serapah selesai, Suner tiba-tiba memegang tangan Little Medical Fairy dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar arti yang tidak disengaja dari kata-kata Suner, peri medis kecil itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Saat dia dan Suner mengobrol bersama, dia kurang lebih tahu apa yang dipikirkan orang lain, tapi sekarang setelah keluar, dia diam-diam setelahnya, makan beberapa kali, dia merasa sedikit kasihan pada Suner. Xiao Yan, sebaliknya, menatap patung kayu di atas meja dupa dan mengerutkan kening seperti aku, gadis-gadis kecil ini, tidak akan memujaku ketika mereka disumpah. Saudara Xiao Yan, tepat ketika Xiao Yan sedang menatap meja dupa dengan linglung, sebuah suara memanggilnya kembali ke dunia nyata, dan dia berbalik untuk melihat. Pergi, hanya untuk melihat Suner berdiri di belakangnya pada suatu saat, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Xiao Yan akan bertemu begitu banyak saudara perempuan dan perempuan yang baik setelahnya. Dia keluar, aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ada sesuatu yang belum kamu bawa kembali? Ayo kita bicara dengan Suner. Entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa suhu di sekitarnya sedikit turun. Apakah ini ilusi? Selama berada di Surafield, Suner juga rukun dengan Xian dan Qinglin, dan Suner secara alami belajar banyak cerita tentang Xiao Yan dari mereka. Di mulut Xian, Xiao Yan memberinya ramuan gratis, dan merupakan pria kuat yang sendirian mengejutkan para pahlawan wilayah sudut hitam dan membantu Akademi Kanaan mengalahkan iblis tua itu menyelamatkan hidupnya. Dia melarikan diri dari lautan penderitaan, mengalahkan Ratu Medusa, menyelamatkan penduduk gurun, dan merupakan orang baik yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Narasi mereka membuat gambaran Xiao Yan yang sudah tinggi di hati Suner menjadi semakin tinggi, dan bahkan bisa dikatakan sebagai orang suci. Namun, Suner juga mengetahui apa yang terjadi pada mereka dari mulut Xian, yang membuatnya Xiao Yan bahkan lebih tinggi. Suner, yang selalu tenang dan tenang, tidak bisa duduk diam. Kubis yang dia pelihara begitu lama bahkan tanpa sempat memulainya, dimakan seperti itu. Kamu benar-benar playboy.
Suner memelototi Xiao Yan dengan sedikit kebencian, meraih lengan Xiao Yan, dan menggigit pergelangan tangannya dengan keras. Dia tampak seperti wanita muda yang memergoki suaminya berselingkuh. Namun, dia tidak punya pilihan selain melampiaskan amarahnya dengan cara ini. Namun, Xiao Yan tidak keberatan dengan ini, juga melatih keterampilan bertarung pemurnian tubuh emas Xiao Liuli, dan kekuatannya sendiri berada pada level Douzun. Dengan kekuatan Suner saat ini saja, dia tidak dapat menyakitinya sama sekali, bahkan jika Xiao Yan tidak melakukannya sengaja. Jika dia menekan dirinya sendiri, gigitan ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Suner sendiri. Namun, Suner terlihat jelas cemburu. Xiao Yan bukanlah seorang idiot. Dia juga menyadari perasaan Suner padanya dalam sekejap. Penemuan ini membuatnya merasa sedikit terganggu. Setelah pelayan, hewan peliharaan, dan musuh lama, apakah saudara perempuannya juga jatuh? Saya berpikir, apakah saya, iblis dari orang suci yang murka iblis, bukan iblis dari sucubus? Hei, Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan tertegun, Ziyan tiba-tiba menyela pemikirannya. Dia menarik lengan baju Xiao Yan dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mengajak kami bermain. Jangan curang ketika kamu kembali kali ini. Jangan lupa pil yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Kamu hanya tahu cara makan, apalagi yang bisa kamu pikirkan selain makan. Xiao Yan sedikit tidak berdaya. Dia menghela nafas. Aku juga bisa melakukan hal lain, tapi aku khawatir kamu tidak mau bekerja sama. Ziyan menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak apa-apa. Xiao Yan menggerakkan sudut mulutnya dan dengan cepat menyela. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, pada saat ini, King Lin sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, Tuan meminta Anda untuk menemuinya ketika Anda kembali. Dia berkata dia akan mengadakan pesta rias untuk ulang tahun Anda yang ke-14. Petik 2. Berapa umurmu? Sebelum Xiao Yan sempat menjawab, Ziyan tertegun. 14 tahun. Ziyan segera berjongkok di tanah, wajahnya penuh kebingungan. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan setidaknya berusia 16 atau 17 tahun, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa Xiao Yan baru berusia 10 tahun, berusia bertahun-tahun. Ternyata akulah yang mencium tembaga. Petik 2. Petik 2. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yan secara alami menemani beberapa gadis bermain di kota Wutan untuk sementara waktu. Dari sudut pandang pribadi, tidak ada yang menarik tentang kota Wutan. Kota ini jauh kalah dengan kota-kota makmur di wilayah sudut hitam. Namun, beberapa gadis kecil selalu menikmatinya dan mengganggu Xiao Yan untuk membelikan mereka sesuatu. Sebagai tanggapan, Saint of Demonic Urat secara alami melambaikan tangannya dan membeli semuanya. Selama periode ini, ada juga beberapa pesolek acuh tak acuh yang menyaksikan keindahan di sekitar Xiao Yan berkumpul untuk membuat masalah. Jadi keesokan harinya, satu-satunya keluarga besar di kota Wutan adalah keluarga Xiao, keluarga Jiali yang sama terkenalnya, dan keluarga Oba menghilang tanpa mengetahui alasannya. Adapun apakah tindakan Xiao Yan terlibat, Anda tidak perlu bertanya. Selama periode ini, Xiao Yan juga menangkap beberapa orang yang bergerak dengan aneh. Setelah menangkap mereka dan mencari jiwa mereka, dia tahu bahwa ini dikirim oleh Sekte Yunlan. Xiao Yan tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi dengan mudah, disusun sebelumnya dengan cepat dimasukkan ke dalam agenda. Tidak apa-apa pergi berbelanja dengan beberapa gadis kecil di siang hari, tapi di malam hari, Xiao Yan sakit kepala, karena setiap tengah malam, Ziyan akan menyelinap ke kamarnya secara diam-diam dan mendatanginya untuk meminta ambergris fire grace. Xiao Yan tentu saja tahu apa tujuan sebenarnya dia, jadi dia terus menunda pembayarannya. Hingga suatu hari, ketika Ziyan menyelinap masuk untuk meminta bahan obat, peri medis kecil itu juga masuk melalui jendela dan bersiap untuk makan secara diam-diam. Di saat yang sama, King Lin juga bersembunyi di bawah selimut untuk menghangatkan tempat tidur Xiao Yan karena itu terlalu dingin dan dia takut dia akan masuk angin, dan situasi ini ditangkap oleh Suner yang kebetulan lewat di sini tanpa tidur di tengah malam. Sejak saat itu, hari-hari yang sulit dimulai. Di lokasi kejadian, tidak ada yang aneh dengan gadis-gadis itu, dan mereka bahkan keluar sambil berpegangan tangan untuk memegang lilin dan berbicara di malam hari. Namun mulai keesokan harinya, mereka mulai berkelahi secara terbuka dan diam-diam. Kakak beradik lawan jenis yang baru saja mengucapkan sumpah beberapa waktu lalu ini mungkin terlihat serasi di permukaan, namun nyatanya mereka mulai membandingkan diri satu sama lain dalam segala aspek,
termasuk namun tidak terbatas pada penampilan, temperamen, kekuatan, sosok, del. Ziyan bahkan masih di sini dalam proses perbandingan, dia belajar tanpa guru dan mengembangkan kemampuan untuk dengan bebas mengubah bentuk, yang mengejutkan Xiaoyan, yang selalu menjadi orang biasa. Tidak apa-apa jika hanya seperti ini, tapi selain membandingkan diri mereka satu sama lain, mereka akan menyeret Xiaoyan untuk membiarkan dia menjadi hakim. Xiaoyan juga tidak bisa berkata-kata tentang hal ini. Apa yang gadis-gadis ini pikirkan dan biarkan dia menilai. Jika kamu bertanya padanya bagaimana cara membunuh orang, dia bisa memberimu ribuan metode berbeda saat itu juga, tapi jika kamu bertanya padanya jika siapa yang lebih cantik, lalu dia pasti akan memberitahumu, bagaimana kalau aku memotong kalian semua, jadi kamu tidak perlu berdebat. Namun, gadis-gadis ini menolak untuk menyerah. Di bawah keterikatan mereka, Xiaoyan bahkan samar-samar mulai menangis niat untuk membunuh, dia memiliki keinginan untuk menamparkan semua gadis ini sampai mati. Jadi untuk mencegah lapangan sura berubah menjadi lapangan sura dalam arti fisik, Xiaoyan langsung menggunakan kekuatan ruang untuk membuka lapangan kecil, satu di gunung belakang. Dia masuk keluar angkasa dan bekerja keras. Dia tidak punya waktu untuk menghadapi hal semacam ini. Dia tidak bisa melihat keluar, tapi dia hanya perlu waktu untuk membiasakan diri dengan miliknya kekuatan dan melatih keterampilan bertarung tingkat surga yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, yang terpenting adalah berhasil mengolah tubuh iblis Ember Void yang dia ciptakan sendiri. Kekuatan keterampilan bertarung pemurnian tubuh telah ditunjukkan sebelumnya. Jika dia tidak memiliki tubuh emas Xiao Liuli sebelumnya, ketika dia menghadapi Hun Moli, dia mungkin telah terbunuh setelah Demonic Fury Fire Lotus terlebih dahulu ada tindak lanjutnya. Namun, saat kekuatannya menembus Dou Zun tertinggi, kekuatan tubuh emas Xiao Liuli secara bertahap tidak mampu menandingi wilayahnya, dan musuh yang dia hadapi akan menjadi semakin kuat di masa depan. Hanya versi sederhana dari Raja Kong Liuli tubuhnya tidak bisa memenuhi persyaratannya. Meskipun versi lengkap dari Vajra Glaze Body juga sangat kuat, itu jauh lebih rendah daripada teknik pertarungan pemurnian tubuh yang dia ciptakan. Alasan mengapa tubuh mengkilap Vajra dinilai sebagai tingkat surga tingkat rendah adalah karena kekuatannya hanya setingkat surga tingkat rendah, dan alasan mengapa tubuh iblis Wujinsu dinilai sebagai surga tingkat tinggi levelnya adalah karena level tertinggi di benua Doqi hanya level ini. Tetapi setiap orang yang pernah bertarung melawan Xiao Yan di puncaknya dengan suara bulat merasa bahwa kekuatan sebenarnya dari keterampilan bertarung ini telah melampaui cakupan level surga. Di zaman kuno benua Doqi, ada banyak ras. Selain sistem alkemis, ada juga sistem yang sama luar biasa, yaitu sistem pemurni senjata. Seperti namanya, pemurni senjata adalah orang yang memurnikan senjata. Ahli pemurnian senjata semacam ini juga memiliki divisi levelnya sendiri, dan yang dapat bersaing dengan ramuan kekaisaran adalah yang disebut artefak. Namun selain artefak, ada juga senjata yang sangat menakutkan. Senjata ini disebut sebagai senjata sakti kuno oleh generasi selanjutnya. Benda-benda ini entah berasal dari luar langit, atau lahir dari mutasi di alam beberapa bahkan sebanding dengan keberadaan Kaisar Dou, dan dapat dikatakan memiliki kekuatan tertinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, perang besar terjadi di benua Doqi pada zaman kuno, menyebabkan hampir semua binatang suci dan binatang buas terbunuh atau terluka, dan semua artefak dan senjata pembunuh hancur berkeping-keping. Sistem pemurnian senjata di benua Doqi sendiri juga langsung dikalahkan. Belakangan orang-orang hanya dapat menemukan beberapa bagian dari buku-buku kuno yang tersisa pada waktu itu untuk mengetahui peristiwa masa lalu ini, dan berdasarkan sistem pemurnian senjata yang tersisa, mereka kemudian mengembangkan senjata nuklir ajaib, namun apa yang disebut senjata nuklir ajaib ini lebih rendah daripada itu di zaman dahulu kala, senjata yang dibuat oleh para penyuling senjata masih kalah jauh. Setelah Xiao Yan mengetahui tentang periode sejarah ini, dia melakukan perjalanan ke reruntuhan berbagai medan perang kuno, menghabiskan hampir 100 tahun, mengambil esensi dan darah dari ribuan tulang binatang buas, mencapnya dengan pola senjata sihir kuno, dan menggabungkannya, mereka dengan yang dikumpulkan setelah menyempurnakan keterampilan bertarung dan menyederhanakan kompleks, dia akhirnya menciptakan keterampilan bertarung yang sangat menakutkan dari tubuh iblis Ember Void. Jika Anda melatih keterampilan bertarung ini hingga tingkat yang tinggi, Anda dapat menandingi kekuatan penuh senjata kuno dengan satu telapak tangan. Anda bahkan dapat mereproduksi bentuk senjata tersebut melalui pola sihir yang terkondensasi di tubuh. Begitu pola sihir terbentuk,
itu akan memicu keinginan kuat untuk melakukan pembunuhan haus darah, dan mereka yang tidak berkemauan keras kemungkinan besar akan kesurupan. Xiao Yan di kehidupan sebelumnya hanya menerima satu murid, dan apa yang dia ajarkan kepada murid itu bukanlah sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Bukan karena dia ingin menyembunyikan rahasianya, tapi keterampilan dan teknik bertarung yang dia ciptakan, tidak ada yang bisa berlatih dengan sukses, hampir semua orang menari di ujung pisau. Tubuh iblis kekosongan tanpa ember juga merupakan salah satu dari 9 keterampilan murka iblis. Sebagai pencipta keterampilan bertarung ini, bahkan Xiao Yan sendiri belum mampu mengolahnya ke tingkat yang benar-benar hebat karena tingkat kesulitan budidayanya jauh melebihi Xiao Yan, imajinasi yang menghasut. Menurut perkiraan Xiao Yan, kekuatan tubuh iblis Wu Jinsu bergantung pada tingkat kondensasi pola sihir. Jika dipraktikkan secara luas, itu dapat memadatkan puluhan ribu pola sihir orang suci pertarungan. Dia bisa memadatkan garis sihir yang terkondensasi hanya 100, tetapi batas tubuh iblis Wu Jinsu jauh lebih dari itu. Oleh karena itu, dalam dugaan Xiao Yan, mungkin hanya setelah menembus Kaisar Dou dia dapat menampilkan yang sebenarnya kekuatan keterampilan bertarung ini. Meski begitu, kekuatannya masih sangat menakutkan. Alasan mengapa dia berhasil memurnikan api iblis teratai murni di kehidupan sebelumnya adalah karena selain mengumpulkan pecahan dari orang suci iblis teratai murni, dia juga mendapat bantuan dari orang suci iblis teratai murni. Tubuh iblis Wu Jinsu. Tubuh fisiknya telah diperkuat, jika tidak, ia akan meledak oleh energi kekerasan dari api iblis teratai murni. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengolah tubuh iblis Wu Hensu ke tingkat itu lagi. Dia juga tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasinya yang baru saja menembus Douzun, dia dapat mengolah tubuh iblis Wu Hensu ke tahap awal. Ini sangat bagus. Selama mencapai level itu, bahkan serangan level puncak Douzun akan sulit menyebabkan kerusakan apapun padanya selama itu bukan keterampilan bertarung tingkat surga bahkan mungkin kekuatan penuh dari seorang semi suci. Dia bisa menahan satu pukulan. Tentu saja, Xiao Yan juga tahu bahwa dengan kekuatan master pertarungan bintangnya, kemungkinan berhasil mempraktikkan hal ini sangat rendah. Namun, dia adalah pencipta keterampilan bertarung ini, jadi dia secara alami tahu cara mempraktikkannya dengan lebih mudah. Berhasil, untungnya dia sebelumnya telah mengolah tubuh emas kecil mengkilap dan memiliki landasan tertentu, jika tidak, kesulitannya akan semakin besar. Sepertinya kita perlu mengumpulkan lebih banyak bahan. Xiao Yan menghela nafas. Dulu, King Lin akan mengumpulkan barang-barang ini, tapi akhir-akhir ini King Lin sibuk bersaing dengan orang lain, jadi dia harus mencari bantuan orang lain. Sayang sekali Hai Bodong berada di wilayah sudut hitam, kalau tidak, dia bisa saja membuatnya pusing. Benar, memikirkan Hai Bodong, Xiao Yan tiba-tiba teringat bahwa keluarga Mitre tempat lahirnya Hai Bodong sepertinya memiliki cabang di kota hutan. Tentu saja, dia tidak menyangka tempat kumuh seperti kota hutan ini bisa mengumpulkan apa yang diinginkannya. Dia hanya meminta mereka mengirim pesan ke Hai Bodong untuk memintanya melakukan kerja keras. Xiao Yan membuat pukulan ringan dengan telapak tangannya, dan sebuah lorong kecil muncul di depannya. Saat dia melangkah maju, dia segera tiba di rumah lelang Mitre di kota hutan pada plakat rumah lelang Ter, yang merupakan lambang klan Xiao. Ketika pelayan yang berdiri di depan pintu melihat Xiao Yan dan ingin bertanya, dia melihat Xiao Yan mengeluarkan token giok. Ketika mereka melihat token giok, beberapa penjaga juga terkejut dan menunjukkan ekspresi yang sangat hormat. Awalnya diusulkan oleh King Lin, dan plakat giok di tangan Xiao Yan secara alami adalah tingkat tertinggi. Xiao Yan adalah satu-satunya di seluruh klan Xiao yang memiliki plakat giok tingkat ini. Di bawah kepemimpinan beberapa pelayan, Xiao Yan juga datang ke ruang tunggu dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar pintu, diikuti oleh seorang wanita cantik yang mengenakan gaun merah. Itu adalah Ya Fei, kepala juru lelang rumah lelang Mitre di kota hutan. Ya Fei sendiri tidak terlalu kuat, namun reputasinya tidak lebih lemah dari 3 kepala klan utama kota hutan. Selain menjadi juru lelang rumah lelang Mitre, kecantikannya sendiri juga tidak ada duanya di kerajaan Gama. Ya, aura dewasa, menawan, dan memikat itu cukup membuat banyak orang yang lemah tekadnya langsung kehilangan ketenangan. Namun, Xiao Yan jelas tidak termasuk dalam daftar ini, jadi dia hanya melirik Ya Fei dan kemudian mengalihkan pandangannya. Dia bercanda, orang-orang di rumah itu sudah cukup membuatnya sakit kepala bahkan lebih buruk lagi. Ini berantakan, belum lagi dia bukan hantu yang sehat,
jadi dia tidak akan jatuh cinta pada siapapun yang dilihatnya. Setelah bertemu Xiao Yan, Yafei tampak sedikit terkejut. Di satu sisi, dia sedikit terkejut dengan usianya, dan di sisi lain, dia sedikit terkejut dengan penampilannya yang acuh tak acuh. Seluruh kota Wutan tidak banyak orang yang bisa menahan godaannya, tapi bagi si kecil ini, hal itu tidak ada pengaruhnya. Karena Xiao Yan tidak menyembunyikan penampilan aslinya di sini, Yafei juga mengenali identitasnya. Selain bertanggung jawab atas pelelangan di sini, dia juga bertanggung jawab atas intelijen di wilayah kota Wutan, jadi tentu saja dia memiliki informasi tentang anak berbakat ini. Potret, tapi yang tidak dia duga adalah tuan muda dari keluarga Xiao, yang telah bepergian selama bertahun-tahun, sebenarnya memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Xiao. Nona Yafei, jika ada yang ingin Anda katakan, sebaiknya Anda mengatakannya secara langsung. Anda tidak perlu terus-menerus menatap saya akan malu, mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya dengan lembut, dan berkata, "Haha, aku hanya tidak menyangka tuan muda Xiao Yan ada hubungannya dengan klan Xiao." Selir ia memandang Xiao Yan dan bertanya dengan ragu-ragu, "Aku tidak tahu, apa posisimu di Xiao Clan?" Xiao Yan tidak tanpa menjawab, dia hanya menunjukkan kartu giok di tangannya. Pelayan di depan hanya mengetahui bahwa orang yang memiliki kartu giok itu sangat mulia, dan tidak mengetahui level kartu giok di Xiao tangan Yan. Tapi Yafei berbeda. Ketika dia melihat setelah plakat giok, dia dengan cepat membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam kepada Master Sekte." Tidak ada rasa hormat, kekuatan melonjak keluar, menopang tubuh Yafei. Ketika dia berdiri, selir dia terkejut dengan pemandangan ini di depannya adalah eksistensi yang membuat kaisar petarung terkuat sekalipun menundukkan kepala, itu adalah hal yang normal. Memikirkan hal ini, Yafei tidak bisa menahan duka untuk Nalan Yanran di dalam hatinya selama beberapa detik. Dia juga tahu tentang penunjukan 3 tahun itu. Setelah mengetahui bahwa Xiao Yan sudah menjadi ahli pertarungan di usia yang begitu muda, dia merasa bahwa Nalan Yanran pasti tidak terlalu besar peluang untuk menang, dan sekarang kekuatan sebenarnya Xiao Yan telah diperkirakan, Nalan Yanran jelas lebih tragis. Dia tidak bisa mengalahkan lawan setingkat ini, apalagi dia, bahkan jika Yun Yun, pemimpin Sekte Yunlan, datang langsung ke lapangan. Tapi, tentu saja, yang Yafei tidak tahu adalah perkiraannya tentang kekuatan Xiao Yan masih memiliki sedikit kesalahan Yun, bahkan jika dia menggali pendiri Sekte Yunlan, itu tetap merupakan kesalahan. Pemukulan keras Xiao Yan. "Aku ingin tahu apa perintah tuannya." Yafei berkata dengan sangat hormat keluarga Mitre, dia dan Xiao Yan telah menaklukkan seluruh keluarga Mitre. Dibandingkan dengan tuan lainnya, itu tidak layak disebutkan sama sekali, dan penampilannya yang bangga tidak menarik perhatian Xiao Yan sama sekali, jadi postur Yafei di depan Xiao Yan adalah juga sangat rendah. "Bukan apa-apa, kamu bisa mengirim pesan ke Hai Bodong untukku dan menyuruhnya mengumpulkan barang-barang di atas." Xiao Yan mengeluarkan catatan yang telah dia tulis sejak lama dari Naji dan menyerahkannya dengan santai banyak bahan obat di atas yang belum pernah dia dengar sebelumnya, menyimpannya dengan sangat hati-hati, dan berkata, "Pasti. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu." Xiao Yan mengangguk dan hendak berdiri dan pergi, tapi Yafei di sampingnya tiba-tiba ragu-ragu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Sekte Guru, saya punya beberapa informasi tentang Sekte Yunlan dari ibu kota kekaisaran. Saya tidak tahu tentang Guru Sekte." "Sekte?" Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Informasi apa?" "Pemimpin Sekte Yunlan, Yun Yun, baru-baru ini meninggalkan Sekte Yunlan. Menurut informasi, Gu He memiliki resep ramuan khusus yang memungkinkan Nalan Yanran meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan Yun Yun harus keluar kali ini untuk mengumpulkan bahan-bahan ini untuk muridnya," kata Yafei. Dia mengeluarkan dokumen dari kotak kayu kecil di dekatnya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. "Warcraft Mountains. Aku tidak menyangka dia akan pergi ke sana juga. Sepertinya dia bersenang-senang selama periode ini." Xiao Yan melihat informasi di file dan sedikit mengangkat sudut mulutnya hampir membuat ayahnya kehilangan muka di depan umum. "Yanran? Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya menjalani kehidupan yang baik, belum lagi Sekte Yunlan telah mengirim orang untuk membunuhnya baru-baru ini, jadi Xiao Yan juga merancang pertunjukan yang bagus untuknya. Dia, dan Yun Yun, adalah aktor pertama dalam drama ini. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika kamu memberikan barang-barang itu kepada Hai Bodong,
kamu bisa memberitahunya dan memintanya untuk mengumpulkan barang-barang itu dan mengirim seseorang ke ibu kota kekaisaran. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan token giok lain dan melemparkannya padanya. Dia bertanya pada Ya Fei dan berkata, selain itu, kamu dapat memberitahu Hai Bodong untuk meningkatkan posisimu beberapa level. Dengan kemampuanmu, tinggal di tempat kecil ini benar-benar tidak kompeten. Kamu harus pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menangani sesuatu. Mendengar ini, Ya Fei sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. Terima kasih, Guru. Xiao Yan melambaikan tangannya. Sebenarnya, alasan mengapa dia mempromosikan Ya Fei bukanlah untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Itu agar ketika dia tiba di ibu kota kekaisaran, dia bisa mendapatkan informasi dan materi yang dibutuhkan secara langsung. Adapun kemampuan apa yang dia bicarakan, Xiao Yan baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya, jadi bagaimana dia bisa tahu kemampuan apa yang dia miliki. Namun seperti kata pepatah, rencana selalu gagal mengikuti perubahan. Saat ini, Xiao Yan pasti tidak mengetahui bahwa beberapa hal yang terjadi kemudian membuatnya tidak membutuhkan hal-hal tersebut sama sekali, sehingga ia hampir melupakan semuanya. Awalnya, Xiao Yan adalah dia ingin tinggal di kota Wutan lebih lama, tapi dia sangat kesal dengan gadis-gadis kecil itu, jadi dia pergi begitu saja. Namun, sebelum pergi, dia meninggalkan surat untuk mereka yang masih berkelahi di antara mereka sendiri. Dia meminta beberapa gadis untuk pergi ke Canaan Colege untuk menunggunya. Alasannya bukan karena hal lain, tetapi karena jika Anda ingin menekan tubuh beracun peri medis kecil, Anda perlu mencari tempat yang cerah, dan dunia magma di bawah Canaan Colege memenuhi persyaratan ini. Alasan mengapa kami tidak mengambil tindakan sekarang adalah karena peri medis kecil itu sekarang terlalu lemah dan memiliki terlalu sedikit gas beracun yang terkumpul di tubuhnya untuk membentuk ramuan racun, jadi dia harus terus meminum racun untuk menghindarinya masalah kehilangan kendali karena meminum racun. Xiao Yan sebelumnya telah meninggalkan api Nether Poison Fire di tubuh peri medis kecil. Jika tubuh beracun di tubuhnya lepas kendali, itu akan berpengaruh. Tapi yang tidak diketahui Xiao Yan adalah saat dia pergi, gadis-gadis itu cukup harmonis. Hanya karena Xiao Yan terlalu riang sehingga mereka bergabung untuk menciptakan lapangan Sura, tapi mereka apa yang tidak saya duga adalah bahwa Xiao Yan tidak akan menerima tipuan ini sama sekali. Karena kamu ingin mengacaukan mentalitasku, aku kabur begitu saja, sehingga gadis-gadis yang ingin mengambil kesempatan untuk mencari masalah ini merasa seperti mereka ditinju dengan kapas, penuh ketidakberdayaan. Perasaan. Saat ini, keempat gadis kecil sedang berkumpul untuk mempelajari surat yang ditinggalkan oleh Xiao Yan. Saat membaca surat itu, peri dokter kecil dan Ziyan sama-sama memandang Suner dengan sedikit kebencian bukan karena dia punya ide, dan mereka berdua masih punya kesempatan untuk makan. Kali ini bagus. Tujuan mengajar Xiao Yan tidak tercapai, dan sebaliknya, orang-orang lari. Menghadapi mata dari peri dokter kecil dan yang lainnya, Suner hanya bisa merasa malu. Dia tersenyum lembut, lalu membuka surat yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, dan membacanya dengan cermat. Bagian pertama tentu saja adalah omong kosong yang tidak berguna, tetapi beberapa baris berikut membuat Sun, dan yang lainnya belajar untuk waktu yang lama, dan akhirnya kesimpulannya ditarik. Saya mengerti, saudara Xiao Yan ingin kita mendaftar ke Universitas Kanaan. Suner perlahan menutup amplopnya, menarik napas panjang, dan berkata, saudara Xiao Yan benar-benar memiliki niat baik. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Saudara Xiao Yan khawatir kami akan cemburu karena dia, jadi dia berinisiatif untuk meninggalkan kami. Untuk mencegah kami terganggu oleh hal-hal seperti itu, dia meminta kami untuk menunggunya di Akademi Kanaan. Tinju kecilnya, dia berkata, saudara Xiao Yan, jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa surat yang ditinggalkannya telah disalahpahami lagi. Setelah keluar dari rumah lelang Mitre, dia datang ke pegunungan Warcraft lagi sedang mengambil melihat peta yang saya temukan dari Ye Xiaolian dan membandingkannya dengan daerah sekitarnya. Saya menemukan bahwa peta ini memang sangat detail, namun karena terlalu tua, rute yang tercatat di dalamnya sedikit banyak berubah, jadi itu sulit menemukannya. Masih sedikit merepotkan. Saat Xiao Yan terus mencari sarang binatang besar yang terekam di peta, auman singa yang ganas tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat auman singa itu terdengar matanya,
dia bisa dengan mudah melihat kondisi spesifik tempat itu. Di sana, monster yang terbungkus lapisan kristal ungu berhadapan dari kejauhan dengan seorang wanita anggun berpakaian preman. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan pun sedikit mengangkat alisnya, sepertinya informasi yang diberikan oleh Ye Fei benar-benar kurang salah. Yun Yun benar-benar datang ke pegunungan Warcraft, dan orang yang menghadapinya pastilah Raja Singa bersayap ametis Warcraft tingkat 6, tapi apa yang orang ini lakukan dengan itu? Apakah Anda tidak menginginkan inti ajaibnya? Aum, Raja Singa bersayap ametis mengeluarkan raungan marah, dan api ungu melonjak di permukaan tubuhnya. Itu jelas semacam api hewan yang sangat kuat. Menghadapi api ungu itu, wanita dengan rok polos di seberangnya juga dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia mungkin mengembangkan semangat juang atribut angin, jadi dia lebih cepat dari rata-rata orang kuat di level yang sama. Xiao Yan hanya melihat sekilas pertarungan antara dua sosok di langit, lalu diam-diam menarik pandangannya. Dia benar-benar tidak bisa membangkitkan minat pada level pertarungan ini, belum lagi kemampuan bertarung Yun Yun benar-benar tidak bagus dia yang mengoperasikannya jika ya, apalagi level yang sama, bahkan jika itu adalah Raja Singa bersayap ametis level rendah, dia bisa langsung membunuhnya. Setelah tabrakan lainnya, Amethyst Winged Lion King dan Yun Yun juga mundur masing-masing. Segera setelah itu, semangat juang melonjak dari keduanya, meskipun Yun Yun menggunakan kartu trufnya untuk mematahkan tanduk terkuat pada Amethyst Winged Lion King, dia sendiri juga terkena teknik penyegelan Amethyst Winged Lion King dan dipukuli sampai mati. Namun secara kebetulan, dia terjatuh di depan Xiao Yan yang sedang mencari foto itu. Xiao Yan memandang wanita yang tergeletak di tanah. Antara membunuhnya untuk membuat sup atau meledakkan koin emasnya, dia memilih untuk meledakkan koin emasnya terlebih dahulu dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membuat sup. Dia telah berlatih penguasa gelombang pemakan api. Jadi dia dengan terampil mengangkatnya seperti karung dan menyapunya menuju lembah kecil. Setelah melemparkan Yun Yun ke tanah dengan santai, Xiao Yan juga melihat situasinya saat ini. Pukulan terakhir Raja Singa bersayap ametis jelas bukan lelucon armor yang dia kenakan tidak cukup keras, dia mungkin telah dikeluarkan isi perutnya oleh Amethyst Winged Lion King saat itu juga. Melihat luka di tubuh Yun Yun, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, terlihat jelas jika orang ini tidak menyembuhkan lukanya tepat waktu, dia mungkin akan mati kehabisan darah bukan hanya berdiam diri saja, maka ia pun segera mengambil tindakan, melepaskan ikatan pakaian Yun Yun dan melepas inner armornya, bukan karena ia ingin menyembuhkan lukanya, tapi karena menurutnya inner armornya cukup bagus dan kembali memperbaikinya dapat diberikan kepada Suner atau peri medis kecil. Baiklah, tidak lama setelah Xiao Yan melepas baju besi bagian dalam, Yun Yun yang terjatuh ke tanah perlahan membuka matanya, dia baru saja bangun dan menemukan bahwa pakaiannya telah dilepas. Yan melirik Xiao Yan dengan rasa malu dan marah. Dan Xiao Yan mengeluarkan suara, potong, sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, saya orang yang sangat berprinsip. Saya mencuri kekayaan tetapi bukan seks, jadi kamu tidak punya mengkhawatirkanku. Apa yang telah aku lakukan padamu? Kamu." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi malu dan marah di wajah Yun Yun menjadi semakin intens. Dia ingin berdiri dan menamparkan Xiao Yan sampai mati, tapi dia menemukan bahwa tubuhnya benar-benar bergerak. Tidak hanya itu, semangat juang di tubuhnya tidak dapat dimobilisasi. Dia ingat gerakan terakhir dari Raja Singa bersayap ametis sebelumnya, dan tidak bisa menahan untuk tidak berbisik, "Sial, aku tidak menyangka orang itu benar-benar mengetahui teknik penyegelan." Selain semangat juang yang disegel, selain itu, dia juga merasakan sakit yang menusuk, yang pernah dilukai oleh Raja Singa bersayap ametis sebelumnya. Jika dia tidak bisa dirawat tepat waktu, dia mungkin berada dalam bahaya nyawa. Namun, untuk sementara dia tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa berharap. Xiao Yan, yang sedang melihat ke samping armor bagian dalam, bertanya, apakah kamu punya penyembuhan obat?" "Tentu saja." Xiao Yan melirik Yun Yun dan melepaskan baju besi bagian dalam dengan santai, "Bangkit. Kalau begitu bisakah kamu membantuku mengoleskan obatnya?" Yun Yun menghela nafas perlahan saat melihat tindakan Xiao Yan. Meskipun dia ingin segera bangun dan menghadapi pria yang memanfaatkannya, dia juga tahu kondisi fisiknya saat ini sangat serius. "Ups, jadi aku hanya bisa menahan amarahku dan terus bertanya. Mengapa aku harus membantumu mengoleskan obat?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku bisa memberimu sesuatu sebagai imbalannya."
Yun Yun tertegun sejenak ketika Xiao Yan bertanya, lalu dengan cepat menambahkan. Jika aku menyelamatkanmu, aku hanya bisa mendapatkan beberapa barang. Jika kamu mati, maka semua barang yang ada padamu akan menjadi milikku. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, menurutmu mana yang akan aku pilih? Xiao Yanxing dia tertawa meskipun dia tidak menyukai tumpukan sampah di tubuh Yun Yun, namun dengan temperamennya yang suka mencabuti rambut, dia akan sangat kasihan pada dirinya sendiri jika tidak menghilangkannya masih daging, meski dia tidak menggunakannya. Ayo, kamu bisa mendapat uang dengan menjualnya. Lalu apa yang kamu inginkan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Yun Yun juga merasa sedikit waspada di dalam hatinya, tapi segera, dia dengan sedih menemukan bahwa tidak ada gunanya bahkan jika dia waspada sekarang, semangat juangnya hilang, disegel. Dia tidak berbeda dari wanita biasa. Dalam hal ini, mudah bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun padanya. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak tertarik padamu. Meskipun aku seharusnya bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualmu, menurutku statusmu tidak rendah, dan uang yang bisa kamu berikan padaku seharusnya lebih dari sekedar menjualmu secara langsung. Jadi ya, bukan tidak mungkin memberimu obat penyembuh, cukup 100 saja, jenis yang membutuhkan sertifikat tertulis. Kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. 100 koin emas. Yun Yun menghela nafas lega, harga yang diminta tidak terlalu mahal. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja 1 juta. Apakah ini perampokan? Yun Yun tidak bisa tidak bertanya sebotol obat penyembuh bukankah itu terlalu boros? Tolong jangan katakan itu. Ini adalah transaksi hukum antara kamu dan aku. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk mati kehabisan darah seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.